Semua sholawat itu sahih. Hanya di antara yang baik itu ada yang lebih baik. Di antara yang baik ada yang lebih baik. Maka yang kita pilih itu yang lebih baik, yaitu sholawat yang kita laksanakan dalam majelis kita ini. Di mana lebih baiknya? Yang pertama, sesuai dengan perintah Gusti Allah, yaitu Allah memerintahkan shollu alaihi wasallimu taslima. Sholawatnya dikumpliti nganggo salam. Maka yang kita laksanakan, kita ucapkan Allahumma sholli wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Dumateng konco-konco jamaah majelis sholawat Kanjeng Sunan Ampel sedaya ingkang tansah kula mulyakaken, sumrambah sedaya para rawuh linanggung keluarga besar saking Shahibul Bait Bapak Hari Kurniawan ingkang kula mulyakaken. Untuk melengkapi pertemuan rutin tiap setengah bulan sekali, mari kita manfaatkan waktu untuk mengkaji tukar kawruh berhubungan kalian keutamaan, fadilah dan barokah pembacaan sholawat. Setelah kita bersama-sama secara rutin setengah bulan sekali kita membaca dalam majelis ini sholawat 1000 kali, yaitu dengan sholawat yang disanadkan kepada beliau Kanjeng Sunan Ampel Surabaya. Semoga dengan majelis rutin kita ini dan juga majelis-majelis yang lain yang lebih rutin lagi di setiap majelis masing-masing, dengan selantiasa memperbanyak bacaan sholawat, menumbuhkan rasa mahabbah kita kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga memberikan keberkahan bagi diri kita, keluarga kita, sanak saudara kita, dan juga di lingkungan kita. Dan tidak naif juga, semoga keberkahan ini juga nyumrambai kepada negara yang tercinta kita. Allahumma amin. Selanjutnya marilah kita lanjutkan mempelajari bareng-bareng apa yang terkandung di dalam kitab Shollu Alaih. Yang di kitab ini banyak mengutip hal-hal yang berkaitan dengan keutamaan dan fadilah serta barokah pembacaan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dari yang pernah kita sampaikan, walaupun di sini mungkin ada tidak selalu urut saya baca di sini. Wa minha lan iku setengah saking faidah atau keberkahan membaca sholawat iku annahu saat temene Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam iku mahbubullah, kekasih Gusti Allah Azza wa Jalla, ngadhimul qadri kang agung derajate, ngindahu ana ngarsane Allah. Waqad shollalan teman-teman wus bersolawat alaihi ing atase Kanjeng Nabi sapa huwa Allah wa malaikatuhu lan malaikate Allah wa amaro lan ndawuhaken sapa Allah
al mukminina ing pira-pira wong kang padha iman bisolati kelawan maca solawat wat taslimi lan maca salam uluk salam ngalaihi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawajabat mongko wajib apa mahabbatul mahbubi demen maring wong kang den demeni. Demen maring wong kang den demeni Gusti Allah. Wat taqarrubu lan mendekatkan diri ilallahi ta'ala maring Gusti Allah ta'ala bi mahabbatihi kelawan ndemeni Kanjeng Nabi wa ta'zimihi lan ngegungaken Nabi wassolati lan maca solawat ngalaihi ing atase Kanjeng Nabi wal iqtidai lan manut ngetut bisolatihi kelawan maca solawate kelawan bersolawate Allah Ta'ala wasolati malaikatihi lan solawate malaikate Allah ngalaihi ing atase Kanjeng Nabi. Niku kongidahipun. Jadi di antara keutamaan fadilah membaca solawat niku bahwa Kanjeng Nabi niku mahbubullah, kekasih Gusti Allah. Orang yang paling dicintai oleh Allah itu Kanjeng Nabi. Yang Kanjeng Nabi niku sing dadi kekasih Gusti Allah niku ngazimul qadri ngindahu. Orang yang paling dhuwur derajate ngindahu mungguing Gusti Allah. Niku Kanjeng Nabi. Wa qad shalla alaihi huwa wa malaikatuhu, dan telah sungguh-sungguh telah bersolawat kepadanya, kepada Kanjeng Nabi. Sapa huwa Allah. Allah sendiri bersolawat maring Kanjeng Nabi niki. Saking dene tresnane Gusti Allah, saking dene mencintaine Allah maring Kanjeng Nabi. Sehingga Kanjeng Nabi pun bersolawat kepada Nabi. Wa malaikatuhu, dan juga para malaikatnya Allah. Dan ayatnya sudah jelas, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah telah mengabarkan itu. Terus setelah itu wa amara al mu'minina, Allah selanjutnya memerintahkan kepada orang-orang yang beriman. Wong sing iman niku wong sing nalika datang aturan atau perintah dari Allah, dia mengucapkan, dia berkomentar sami'na wa ata'na. Ketika dia tahu itu perintah dari Allah, dia orang yang beriman, maka tidak banyak bicara, tidak banyak alasan. Hanya yang dia ungkapkan kalau memang orang yang benar beriman, ketika datang perintah dari Allah, sami'na wa ata'na. Saya dengar perintahnya, maka saya taati. Tanpa banyak bertanya, ini perintah untuk apa dan sebagainya. Karena ini sudah perintah, orang yang beriman hanya sami'na wa ata'na. Allah memerintahkan al-mu'minina ing wong-wong kang padha iman bis-sholati wat taslim alaihi, untuk bersolawat dan juga bersalam. Maka solawat yang kita baca dalam majelis solawat kita, solawat majelis Kanjeng Sunan, majelis solawat Kanjeng Sunan Ampel ini, satu, sesuai dengan perintah Allah, karena Allah memerintahkan shollu, bersolawatlah kalian alaihi ing atase Nabi, wasallimu, dan bersalamlah. Jadi tidak bisa dipisahkan, tidak dipisahkan solawat saja dengan salam. Alangkah baiknya dan lebih utamanya solawat dan juga salam. Maka untuk melaksanakan perintah itu, kita mengucapkan Allahumma sholli wa sallim. Nah itu. Karena Allah memerintahkannya, shollu, bersolawatlah kalian, wasallimu, dan juga bersalamlah. Maka Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bersolawat dan bersalam.
Ya, ngalaihi ngatasi Kanjeng Nabi. Terus dalam takbir di sini fawajabat, mongko wajib, mangka satu kewajibanlah bagi kita apa mahabbatul mahbubi, mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Mahbub adalah orang yang dicintai oleh Allah. Di depan tadi dikatakan bahwa Kanjeng Nabi itu mahbubullah azza wa jalla ngadhimul qadri indahu. Kanjeng Nabi adalah orang yang paling dicintai oleh Allah dan juga yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah. Maka bagi kita orang mukmin, fawajabat mahabbatul mahbub, wajib hukumnya untuk mencintai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping wajib mencintai orang yang dicintai, yaitu berarti mencintai Kanjeng Nabi, itu juga wattaqarrub ilallahi ta'ala bimahabbatihi. Wajib juga hukumnya bagi kita untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Dalam mendekatkan diri kepada Allah ini bimahabbatihi, dengan mencintai Kanjeng Nabi. Maka secara urutan kita diperintahkan oleh Allah untuk bersolawat kepada Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi orang yang paling dicintai oleh Allah dan orang yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah. Terus bagi kita seorang yang bersolawat ini nanti akan menumbuhkan rasa mahabbah. Dan ternyata mahabbah, mencintai yang kita baca dalam solawat, yaitu asmane Kanjeng Nabi, yaitu mencintai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu menjadi ladang taqarrub, menjadi lahan taqarrub, lahan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kita membaca sholawat secara tidak langsung, ya, bahkan kena diarani, kita juga dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'zimihi, dan juga wajib bagi orang mukmin untuk mengagungkan orang yang dicintai Allah, yaitu Kanjeng Nabi. Maka dalam sholawat ini juga sebagai wujud kita mengagungkan Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi orang yang dicintai oleh Allah dan juga orang yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah. Maka kita mengagungkan Kanjeng Nabi lewat kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Wassolati alaihi, dan juga wajib kita bersolawat kepadanya, kepada Kanjeng Nabi. Wal iqtidai, dan dalam bersolawat tidak hanya karena diperintah oleh Allah, itu sudah jelas, itu sudah pasti. Karena sholawat, kita melaksanakan membaca sholawat itu sudah jelas, itu perintah Allah. Tapi juga di samping itu adalah perintah Allah, di sini juga ada satu lagi yang menjadi salah satu pandangan kenapa kita bersolawat juga, yaitu wal iqtida bisolatihi. Kita juga dalam bersolawat ini mengikuti, ngetut mbureni, melu maring solawate Gusti Allah ngalaihi ingatase Kanjeng Nabi. Karena Allah dalam ayat di surat Al-Ahzab yang innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, bahwa sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Maka ketika kita pun bersolawat, karena memang itu diperintah oleh Allah, juga di samping itu perintah Allah, ketika kita melaksanakan itu sholawat, berarti kita juga mengikuti apa yang sedang dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menjadi satu hal yang bisa disimpulkan, ketika kita sedang bersholawat maring Kanjeng Nabi, kita sedang menyamai, ya, kita sedang mengikuti apa yang sedang dilakukan oleh Allah, yaitu bersolawat maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini secara kesimpulan. Dan juga wasolati malaikatihi, dan juga menyamai atau mengikuti solawatnya para malaikat. Karena Allah dan para malaikat
dikhabarkan dalam surat Al-Ahzab yang dingetikake oleh Allah itu dengan kalimat fi'il mudhari' yang bermakna yusalluna, lagi maca sholawat sapa Allah lan para malaikat. Berarti kita menjadi tahu, bisa disimpulkan saat kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi, saat itulah kita sedang barengi solawate Gusti Allah karo barengi solawate malaikat. Nek pas jenengan lagi leren berarti jenengan lagi petral, lagi ora bareng, lagi orang barengi dalam hal bersolawate maring Kanjeng Nabi. Maka ya, dianjurkan ketika kita sudah bermajelis, jenengan sudah bersanad ya, pun talqin ijazah lewat majelis sholawat Kanjeng Sunan Ampel ini ya, di samping kita rutinitas lewat majelis yang setengah bulanan ini atau di majelis masing-masing, ada yang mingguan seminggu sekali, ada yang bahkan setiap malam mungkin di majelis masing-masing. Itu di luar membaca sholawat kita yang bersama-sama di majelis, itu sangat dianjurkan untuk memperbanyak bacaan sholawat dimanapun dan kapanpun dalam keadaan apapun. Ini sholawat. Karena Allah dalam ayat yang disebutkan tadi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, seolah-olah mengabarkan kepada kita, memberitahu kepada kita bahwa aku loh Allah, yang Allah jelas tidak membutuhkan kepada sesuatu hal apapun. Allah tidak butuh kepada makhluk. Allah itu mempunyai sifat ghaniyun 'anil alamin. Allah tidak membutuhkan selain Allah. Karena Allah itu maha tidak butuh. Ya. Tidak butuh apapun, tidak butuh siapapun. Tapi Allah pun kerso bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Dan para malaikat juga bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Dan dalam solawat itu diceritakan, dikabarkan dengan fi'il mudhari' yusalluna, selalu dan senantiasa bersolawat kepada Nabi. Tiada henti solawatnya Allah dan solawatnya malaikat. Maka dianjurkan kita untuk memperbanyak solawat. Dan sesuai juga dengan perintah ya, yang dikabarkan oleh Kanjeng Nabi. Aqrabukum ilayya yaumal qiyamati aktsarukum alayya sholatan. Paling dekat di antara kalian semua kepadaku besok di hari kiamat, iku aktsarukum alayya sholatan, yang paling banyak dalam bersolawat kepadaku. Maka jelas perintah itu Kanjeng Nabi ngabari juga dalam penghentikan Kanjeng Nabi, apabila kita menginginkan kedekatan kita nanti di hari kiamat, kedekatan dengan Kanjeng Nabi, orang yang paling mulia di hadapan Allah, orang yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah, dan orang yang paling dicintai oleh Allah, di hari kiamat Kanjeng Nabi berjanji akan menjadi orang yang paling dekat dengan orang yang paling banyak bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Ya, maka panjenengan sing sampun nderekaken talqin ijazah. Talqin ijazah ini sebagai simbol ketawaduan kita kepada para sesepuh, para ulama-ulama yang membawa sanad solawat ini juga. Terlebih lagi bahwa solawat ini dirujukkan, disanadkan kepada wali-wali ning tanah Jawa. Karena kita mendapatkan anugerah keislaman dari Allah Subhanahu wa taala itu dengan lantaran anane Islam berkembang ditrukai tenggene para sesepuh, khususnya adalah para wali songo sing dipandegani kalian beliau Syekh Ali rahmatullah Kanjeng Sunan Ampel Surabaya. Maka kita disanadkan kepada sanad beliau, sambungkan sanad lewat talqin ijazah solawat Kanjeng Sunan Ampel ini. Jangan sampai salah persepsi bahwa solawatnya tetap solawatnya Kanjeng Nabi. Solawatnya tetap solawat Nabi. Sing dinisbatkan datang Kanjeng Sunan Ampel niki majelisnya. Nggih. Sing paling kepenak ngoten niku. Atau sejarah solawat niki dinisbatkan kepada Kanjeng Sunan Ampel. Maka majelis solawat Kanjeng Sunan Ampel
Supados kita mangertos, jangan sampai salah persepsi. Di sini ada maksud bahwa menggunakan salah satu asma'ipun waline Gusti Allah. Itu ada penghentikan dari para ulama bahwa ketika nama seorang waline Gusti Allah itu disebut, akan menurunkan rahmat Gusti Allah. Dan itu di setiap bisa berlaku dalam hal apapun. Jenengan jagongan kok cerita wali-waline Gusti Allah, cerita sing apik-apik otomatis niku nurunaken rahmate Gusti Allah. Maka majelis kita ini, majelis sholawat menggunakan nama Kanjeng Sunan Ampel dengan harapan senantiasa majelis kita itu senantiasa dinaungi dan grojok kanthi rahmatipun Gusti Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu maka kita kuatkan, kita mantapkan hati kita kulolan panjenengan kaitanipun kalian memperbanyak sholawat. Syukur-syukur setelah panjenengan sendiri sudah mengikuti majelis sholawat ini, udu nggo akeh-akehan konco kowe udu, tapi ada satu hal keutamaan panjenengan untuk mengajak, bukan karena ben jenengan bareng ngajak niku wonge gelem diajak melu majelisan, syukur ngantek nggih sing pokok niku nganti talqin ijazah disambungkan sanade, itu bukan ben aku akeh batire, itu bukan. Tapi lebih besar dari itu semua, kita mengajak orang bersolawat, entah orang dekat kita, sedulur-sedulure panjenengan, konco-konco sing jenengan kenal, atau siapapun, asal wong iman teng mriku, ajaken supaya memperbanyak solawat. Syukur solawat sebagaimana yang kita laksanakan dalam majelis kita. Kenapa? Karena dalam solawat kita ini, solawat banyak sekali dan semuanya bagus, semuanya sae, semuanya sae. Jangan sampai kita yang sudah di majelis solawat Kanjeng Sunan Ampel, yang kita sudah melaksanakan solawat ini dengan kalimat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, terus jenengan ngajak niku terus dengan menjelekkan solawat yang lain, jangan sampai. Ampun nggih, ampun ngantos. Semua solawat bagus. Ana nariyah, ana solawat fatih, solawat tunjina, solawat tibil kulub, semua solawat itu sae. Hanya di antara yang baik itu ada yang lebih baik. Ngaten nggih. Di antara yang baik ada yang lebih baik. Maka yang kita pilih itu yang lebih baik, yaitu sholawat yang kita laksanakan dalam majelis kita ini. Di mana lebih baiknya? Yang pertama, sesuai dengan perintah Gusti Allah, yaitu Allah memerintahkan shollu alaihi wasallimu taslima. Sholawatnya dikumpliti nganggo salam. Maka yang kita laksanakan, kita ucapkan Allahumma sholli wasallim. Itu satu. Yang keduanya, yaitu karena dengan pertimbangan Kanjeng Nabi sendiri menyarankan, menganjurkan, dan mengabarkan bahwa paling dekat denganku besok di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat, maka kaitannya karo akeh, hubungannya karo waktu, itu pasti. Maka yang kita butuhkan bendang akeh, waktune aja suwe-suwe, uliyeh sing akeh. Itu otomatis pertimbangannya semacam itu. Berarti kepriwe? Solawate sing ojo dawa-dawa. Karena aslinya solawat itu ya tidak panjang. Sementara yang dipanjangkan itu kan yang lain itu sudah tambahan, ada doanya, ada redaksi yang ngalem maring Kanjeng Nabi dan sebagainya. Tapi kalau solawat yang kita laksanakan di sini murni solawat. Di situ nyebut asmane Allah, Allahumma, terus sholli wa sallim berupa doanya, berupa permohonannya, sholli semoga engkau memberikan rahmat, wa sallim dan semoga engkau memberikan keselamatan, kedamaian.
ngala sayyidina Muhammadin ing atase junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah cukup, itu sudah kategori minimnya sholawat itu. Sholawatnya minimalis tapi komplit sesuai perintah Allah. Pendek karena kita butuhnya bendang ulih akeh. Kok ben akeh? Kanjeng Nabi yang menghendaki aqrabukum ilayya yaumal qiyamah aktsarukum alayya sholatan. Paling dekat denganku yang paling banyak dalam bersolawatnya. Ya, ketika kita sudah dengan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sudah dihitung satu sholawat saja, ya, dan itu dalam hitungan 0, sekian detik, ya, ya mungkin 1 detik lah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jenengan dalam waktu 1 menit mungkin bisa beberapa puluh sholawat, beberapa puluh kali sholawat. Coba sekali-kali panjenengan kalkulasi, hitung. Oke, nek nyong semenit jane sholawat kiye, tapi sing ya tartil, tapi ya cepet. Ya, kowe angel kan? Tartil niku aja kecretot, ya. Muhammad lah kowe ora tartil. Ya, kur muni Allahumma netok sing genah terus ngaro made, ya. Allahumma. Lagi ora tartil jenengane. Ya sing komplit, ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Komplit. Nggih, cetha kabeh, tartil kabeh, syukur bisa dibanterna karena napa? Karena untuk ben akeh. Seperti itu. Tapi harus seimbang, nggih, seimbang. Lah, kaitannya karo akeh itu seperti itu. Beda lagi kalau kaitannya karo jenengan ben temuju mlebu maring ati sholawate. Itu aja banter-banter otomatis. Dirasakan, diresapi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Setiap kalimat yang panjenengan ucapkan masukkan kepada hati, pikiran dan awak kabeh melu apa yang sedang kita ucapkan oleh lesan kita. Itu otomatis kudu luwih alon maning. Tapi dadi ora uli akeh. Ngaten nggih. Mungkin sing kudune biasanya semenit jenengan kalkulasi mungkin bisa ulih 20 misale. Kira-kira nyendak ora Pak? Sholawat niki semenit 20. Semenit niku kan jarum jam sing nang jam dinding keket mulai angka 12 nganti mubeng tekan angka 12 maning. Berarti semenit kan nggih. Coba dibaca kira-kira dapat berapa? Nah itu jenengan umpamane nang majelis kaya niki guling ngitung dadak nganggo tasbih. Ketika di luar majelis jenengan karo ngapa bae, itu sudah lepas tasbih bisa ngitung uliyah pira guling jenengan sholawat. Gari ngitung waktune sepira suwene. Itu metode di antara. Kira-kira jenengan karo dangir, apa karo bruwun lombok, apa karo ndaut, apa karo ngapa bae. Jenengan sambil bersolawat, terus ngoten niku bisa dikalkulasi dengan hitungan waktune. Nek kira-kira umpamane secara umum semenit jenengan bisa uli 10 solawat niki, berarti nek 1 jam jenengan wis kena diitung. Pingna 10 misale. Nek solawat ini 1 menit kok 10 termasuk alon kayane. Alon ya, nek semenit kok 10 kayaknya alon kayaknya. Mungkin bisa 20, ya. Mungkin bisa 20 kayaknya. Lah niku tergantung teng panjenengan. Tapi tartil, ngaten nggih, bisa tartil. Semua kalimat yang ada di sholawat ini diucapkan semua, terucap semua. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Terus jenengan banterna ora apa? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jangan sampai ana sing ngruwel, ya, kalimatnya ngruwel keserimpet gitu, ya. Nah itu. Lah, maka di sholawat ini yang kedua bisa mencapai atau sesuai dengan nopo yang diharapkan nang Kanjeng Nabi ben besok awake dek nang dina kiamat per karo Kanjeng Nabi konsing akeh guli sholawat. Maka di luar majelis ini yang setengah bulanan, di luar majelisnya panjenengan di majelis masing-masing niku panjenengan perbanyaklah sholawat ini. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Ingat, ya begitu ingat sholawat, baca. Walaupun dalam hati. Ya, syukur karo lesane mandan mengucapkan. Nanti setelah itu bisa terus kita laksanakan. Proses demi proses niku. Kita belajar terus. Nanti mudah-mudahan ya, setiap apapun aktivitas kita senantiasa diwarnai asmane Kanjeng Nabi niku senantiasa di dalam hati kita. Allahumma
Karena itulah puncak kenikmatan cinta kita kepada Kanjeng Nabi, mengukir nama orang yang kita cintai, yaitu Kanjeng Nabi. Maka disebutkan namanya, karena nama itu sangat penting. Maka asmane Kanjeng Nabi Sayyidina Muhammad itu, ya, dalam kita membaca sholawat itu kita sedang mengukir asmane Kanjeng Nabi dalam hati kita. Semakin banyak dipahat, ya, semakin banyak diukir dalam hati kita, dengan semakin banyak memperbanyak sholawat, itu akan semakin jelas terukir dalam hati kita kan asmane Kanjeng Nabi. Terus yang ketiganya, kaitannya karo sholawat yang kita kita laksanakan, lafadz sholawatnya itu yang ketiga, tata krama, adab kepada Kanjeng Nabi. Karena tadi pun disampaikan, wajib juga kita ta'zimuhu, mengagungkan Kanjeng Nabi. Ya. Jadi wajib kita bermahabbah kepada Kanjeng Nabi, wa ta'zimuhu, dan juga wajib mengagungkan Kanjeng Nabi. Maka ketika asmane Kanjeng Nabi itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita menyebutnya pun dengan tata krama, kita menyebutkan dengan Sayyidina Muhammad. Maka kembali, sholawat semuanya baik, tapi di antara yang baik dengan kriteria 3 tadi yang saya sampaikan itu ada yang lebih baik. Maka bagi kita ketika diberikan akal sehat bisa membedakan sesuatu hal, maka antara yang baik dengan yang lebih baik, maka akan memilih yang lebih baik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Yang pertama sesuai perintah Allah, shollu wa sallimu taslima. Berarti perintahnya sholawat dan salam, kita laksanakan dengan Allahumma sholli wa sallim. Terus yang kedua, Kanjeng Nabi menghendaki kita agar dekat dengan beliau di hari kiamat, supaya banyak bersolawat, supaya dekat dengan Kanjeng Nabi. Maka solawat ini karena pendek, maka bisa menjadikan target kita, ya, harapan kita dekat dengan Kanjeng Nabi dengan memperbanyak solawat itu bisa terpenuhi. Karena solawatnya cendek. Itu karena jenengan sholawat sing dawa-dawa, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil muqaddu wa tanfariju bil qurbu wa takfa wa taqu wa tanfariju bihil qurbu wa tuqdu bil hawaiji wa tunal bi raghibi wa husnul khatimi wa yastasqal ghamamu bi wajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi ngadati kulli maklumila. Jajal semeno nggo macam iki wis urip ya. Ya niku nggih. Niku ngoten niku. Bukan berarti kita menjelekkan, ndak, itu baik semuanya. Maka kita aturkan sholawat yang lain baik, tapi kita dengan sholawat yang ini, ya, kita ada hal yang menjadikan sholawat ini lebih baik karena pendek sesuai dengan nopo Kanjeng Nabi ngersakna ben akeh. Terus ada tata kramane maring Kanjeng Nabi, karena kita menyebutnya asmane Kanjeng Nabi dengan sebutan Sayyidina. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Dan mudah-mudahan majelis kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sholawat yang kita laksanakan, majelis sholawat yang kita laksanakan ini mudah-mudahan tidak hanya kepada diri kita saja, tapi juga lestari, ya bukan Ii Lestari ini, bukan ya Mbak Ii Lestari ini karena Pak Polisi ini sing kagungan dalem, ya lestari lestantun, ya napa langgeng ila yaumil qiyamah kepada keturunan-keturunan kita, semoga semuanya menjadi ahli sholawat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mekaten dalu menika kagem tukar kawruh isi jangkepi pepanggihan setiap malam Selasa setengah bulan sekali. Wonten kekirangan kalepatan nyuwun saya agung ing pangapunten. Untuk malam Selasa ngenjang majelis setengah bulanane manggen wonten majelis Al Muhibbin Karangsalam sing diasuh kalian Bapak Kiai Ahmad Najmuddin. Dan nggih, mekaten kula akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.